Oke, kembali lagi ya di channel gue Yosi S1. Nah, kali ini gue mau nge-review tentang motor Versa yang udah pernah gue bawa touring. Nah, kebetulan kemarin baru minang motor Versa. Oke, check it out seperti apa review saya, tonton terus. Nah, ini adalah motor Versa 150 cc sebagai pengganti atau penerus Mega Pro. Nah, Versa ini hampir sama kapasitasnya dengan CR-V versi trailnya ya. Nah, ini adalah versi jalanan atau versi bapak-bapaknya. Motor ini dibekali dengan dapur pacu 150 cc atau lebih tepatnya lagi adalah 149 cc ya. Bisa dilihat di kubikasinya pada blok silinder. Mesin ini menggunakan tipe pendingin sirip pada blok silinder dan belum menggunakan tipe radiator atau air cooler. Indikator speedometernya pun masih sangat sederhana, hanya terdapat pada kecepatan, jarak tempuh, dan voltmeter. Sementara untuk stangnya sendiri, ini sangat sulit untuk melibas tikungan dan juga untuk zigzag. Jadi ketika di tengah kemacetan ini tidak rekomendasi. Untuk holdernya sendiri belum terdapat tombol engine off, jadi masih seperti motor bebek biasa. Untuk keamanan kunci sudah terdapat dengan sistem magnetis. Selanjutnya kita bahas tentang kaki-kaki. Sementara kaki depan menggunakan shock tipe teleskopik, belum upside down, karena kita memang motor ini motor entry level. Sementara untuk belakang masih menggunakan double shock, dan ini kelebihannya bisa untuk membawa barang-barang bawaan yang cukup berat. Lengan ayun menggunakan tipe pipa kotak sampai ujung. Sementara setelan rantai ini spannernya cukup kecil dan tipis, dan rantainya ini kekurangannya adalah cepat kendor dan mudah berisik, apalagi jika kondisi rantai sudah kering. Jadi tidak boleh dibiarkan sampai rantai itu mengering. Menggunakan tipe flag ruji ini sangat mudah untuk berkarat, namun sudah bertapak lebar, dan menggunakan sistem rem belakang menggunakan tromol. Dan ini menjadi nilai minus bagi gue ya, karena gue lebih suka pakai yang cakram. Sementara untuk sistem pengereman depan sudah menggunakan cakram, dan ini sudah lebih baik daripada menggunakan sistem tromol seperti pada motor-motor lawas. Knalpotnya ini lumayan cukup untuk meredam sebuah kebisingan, dan ini suaranya sangat halus. Dan kelebihannya knalpot ini tidak mudah berkarat karena sudah dilapisi dengan cat yang high time. Dengan sistem lampu belakang stop lamp dan juga sein menggunakan sistem terpisah, jadi ini sangat menghemat ekonomi, secara ekonomi ya, untuk penggantian partnya. Tidak harus semuanya ketika terjadi crash. Dengan model jok seperti ini pun menjadikan riding style atau posisi riding ini tidak mudah pegal dan tidak mudah capek, sehingga cocok untuk perjalanan jarak jauh ataupun touring jarak jauh luar kota. Kapasitas tangki BBM ini mencakup 14 liter, sehingga kita tidak cepat untuk menuju SPBU. Menggunakan sistem penyaluran bahan bakar menggunakan sistem injeksi, sehingga lebih irit dalam pemakaian bahan bakar. Motor ini juga dilengkapi dengan double starter, yakni kick starter dan juga electric starter. Dan pemakaian aki baterai juga termasuk awet untuk motor Versa ini.
Suara mesin yang halus dan tidak kasar juga ketika menyalakan starter ini cukup halus seperti motor tipe Matic yang sudah ESP dengan ciri khas buatan Honda. Tampilan headlamp dan juga sein depan yang sudah cukup keren sehingga tidak terlalu seperti membulat, dan ini sangat disukai juga oleh kaum muda seperti gue yang lebih suka tampilan yang agak muda. Secara tampilan bodi, motor ini memang cocok juga untuk kaum muda ataupun kaum bapak-bapak ya. Namun bagi yang berharap kecepatan dan akselerasi yang cepat dan juga kecepatan yang tinggi, jangan berharap pada motor Versa ini. Karena motor Versa ini hanya mampu menempuh kurang lebih jarak 100 km per jam dan akselerasinya juga cukup lambat. Namun motor ini masih bisa diandalkan untuk kerja harian karena motor ini terkenal irit dan juga tahan banting. Untuk spare partnya sendiri termasuk motor ini motor yang awet. Untuk koplingnya sendiri, motor ini termasuk koplingnya tidak terlalu keras dan juga lembut, tidak seperti versi Mega Pro yang sebelumnya. Untuk bagasi jok kiri, ini motor hanya cukup untuk menyimpan toolkits dan tidak rekomendasi untuk menyimpan jas hujan karena bisa menghambat saluran udara pada sistem bahan bakar. Oke, sekian dulu review gue tentang motor Versa 150 cc dari Honda. Buat kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe. Semoga ini bermanfaat dan membantu kalian. Oke, terima kasih.